أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yaqinin anzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia ini Allah mempertemukan kita lagi untuk saling tanasuh fiddin, nasihat-menasihati dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk bersabar di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita minta semua di dalam rakaat-rakaat dari salat kita. Ihdinas siratal mustaqim ay luzumut ta'ah. Makna ihdinas siratal mustaqim adalah senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pentingnya kita saling nasihat-nasihati, dan ini merupakan faktor supaya seorang istiqomah berada di atas jalan yang lurus. Yaqinin anzakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid, perkataan-perkataan yang mencukupi dari dalil-dalil tauhid yang memiliki keutamaan yang besar sebagaimana diutusnya para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus setiap umat itu rasul melainkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi at-taghut. Dan Allah menjamin bagi hamba-hamba yang dia mau memurnikan tauhid, yang mau menjaga keimanannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifatnya, Allah akan berikan apa? Al-amnu wal ihtida. Akan berikan keamanan, akan berikan petunjuk kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan zulmin. Ini maksudnya adalah asyirk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dialah orang-orang yang paling aman dan yang mendapatkan petunjuk. Maka sangat penting bagi kita semua
untuk mendalami kitab tauhid sehingga seseorang bisa semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjaga daripada apa-apa yang disebutkan dari ketaatan tersebut, dan akhirnya dia akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus ketika dia memiliki tauhid dan akidah yang benar. Kita sampai kepada pembahasan al-mahabbah, yaitu cinta. Telah beredar banyak sekali perkataan para manusia tentang cinta. Betul tidak? Para ulama bahkan menjelaskan banyak sekali manfaat daripada cinta. Di antara Ibnu Qayyim menyebutkan cinta ibarat ruh pada jasad, tampaknya akan mati jasad tersebut. Kalau di hati seseorang tidak ada cinta, dan cinta yang paling tinggi adalah cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta terhadap apa yang dicintai Allah, cintai istri, cintai anak, mencintai orang-orang yang baik, mencintai ilmu Allah, mencintai masjid, mencintai syiar-syiar Allah. Semuanya dengan perasaan cinta. Maka disebutkan al-hub min ibadatil qalb. Cinta itu bagian daripada ibadah hati. Maka ketika seorang tidak memiliki cinta, sebagaimana jasad tanpa ruh. Harusnya orang-orang yang ketika dia menegakkan kebaikan, kebenaran, dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini harus memiliki cinta, biar ada ruh di dalamnya. Sehingga seseorang itu akan hidup pada dirinya. Di antaranya disebutkan pula Ibnu Qayyim, cinta adalah ibarat cahaya pada lautan yang gelap gulita, cahaya di tengah lautan yang gelap gulita. Ketika seorang memiliki kecintaan kepada apa-apa di dakwah Allah, ya, terutama kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang baik yang mengikuti mereka ila akhir zaman, sampai akhir zaman, maka dia akan memiliki rasa hidup di dalam hatinya. Maka dia akan memiliki cahaya untuk dia berjalan di tengah gelap gulita. Cinta juga disebutkan makanan hati, dengannya akan timbul ketenangan dan ketentraman. Kalau makan tidak memiliki kesukaan dengan makanan tersebut, bagaimana rasanya? Maka disebutkan cinta adalah makanan hati. Kita berhak dan wajib mengukur cinta kita, ya, sesuai dengan pembagian yang akan kita jelaskan. Mana cinta yang dibolehkan, mana cinta yang dilarang. Nah, kemudian cinta adalah obat penyembuh bagi siapa yang luput daripada obat ini akan sakit terus hatinya. Karena ketika dia beribadah nggak ada cinta, dia semangat ya, lemah, loyo, ya, tidak sungguh-sungguh di dalam dia beribadah. Semuanya memerlukan cinta. Bahkan dijelaskan cinta adalah warna hidup. Kalau cinta itu tidak ada, hidup ini terasa seperti itu, seperti itu, seperti itu. Betul tidak? Ya, setiap hari rutinitas kita seperti itu. Karena apa? Karena ketika seorang dia imannya dari sisi cintanya kepada dakwah ilallah, dia hanya seperti itu. Ketika dia bisa memupuknya dari cinta tersebut, maka dia akan menjadi, ya, kecintaan yang paling tinggi adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta adalah memikul beban pada orang yang melakukan perjalanan ke suatu negeri. Kalau kita pergi ke Jakarta, kalau kita nggak punya cinta, mau apa? Berat badannya. Akan tapi ketika dia bercita-cita, saya ke Jakarta ini karena saya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya mencintai dakwah Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke majlis karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan saya kepada dakwah ilallah dan kebencian saya kepada kemaksiatan dan kelaliman. Maka dia adalah pemikul beban-beban kita. Sehingga seorang semangat untuk mengerjakan kebaikan. Dan diceritakan di wafidina azakullah, cinta adalah kendaraan kepada sang kekasih. Hayya 'alas shalah, ketika seorang dipanggil untuk salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Dia pun datang sebagai kendaraan cintanya menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Labbaik la syarika lak, labbaik
seorang dipanggil untuk haji dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan cinta. Dan cinta telah mengantarkan pemiliknya pada kemuliaan dunia dan akhirat, sebagaimana cinta juga akan mengumpulkan seseorang kepada orang-orang yang dicintainya, sehingga dia sampai kepada derajat kebaikan dan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mencintai para anbiya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, para ulama dan salafun salih, kemudian orang-orang saleh, ma'a man ahabba. Dia bersama dengan para anbiya, siddiqin, kemudian para mujtahid, para orang-orang saleh. Aina? Di mana? Fil jannah. Di surga. Karena tempatnya Allah di mana? Bisa bertemu Allah bagi orang-orang yang mukmin di surga. Lahum man yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, mereka menginginkan apa saja di surga. Wa ladaina mazid. Kata-kata wa ladaina mazid, di sisi kami ada tambahan, itu maknanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sungguh-sungguh dengan cinta ini. Ini walaupun secara tabiat satu hal yang benar, ketika ada seorang pemuda yang dia mengarungi samudra demi mencari kasihnya, kekuatannya apa? Cinta. Nah, dan nanti kita kelompokkan mana cinta yang boleh, mana cinta yang tidak boleh. Nah, dan dengan cinta seorang wajib dia diuji dengan kecintaannya, kemudian mencontoh dan mentauladani sang kekasih, yaitu mentaati perintahnya Allah dengan mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai ujian, sebagaimana ayat ujian, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, apa ujiannya? Ikuti Rasulullah SAW. Nanti akan dijawab kecintaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Allah akan balik mencintai kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, mengeluarkan seluruh kejelekan-kejelekan bagi orang yang mencintai ketika dia benar-benar kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang diceritakan oleh para sahabat, yang diajarkan kepada tabi'in, dan diajarkan lagi kepada tabi'ut tabi'in, kemudian diajarkan kepada penerusnya yang saleh ila yaumul qiyamah. Kemudian kita masuk apa sih cinta? Ya, selama ini kita dari muda, dari kecil berbicara tentang cinta. Apa yang dimaksud cinta? Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Shalihin dari ta'rif al-mahabbah, makna cinta itu berkisar pada 5 perkara. Yang pertama dijelaskan bermakna putih cemerlang. Putih cemerlang. Sebagaimana perkataan orang Arab, hababul asnan, gigi yang putih cemerlang. Ini mana daripada hub, yaitu apa? Cinta. Kemudian juga suatu yang jelas, tampak. Orang kalau cinta dengan orang yang tidak cinta itu tampak. Dari bagaimana kesungguhannya, bagaimana perhatiannya, bagaimana pengorbanannya, kemudian pengikutannya. Ini makna yang kedua. Sebagaimana disebutkan hababul ma'i wa hubabu, yaitu sebagaimana banjir yang disebabkan oleh hujan yang deras, sehingga tampak ada gelombang. Nah, kemudian yang ketiga bermakna teguh, tidak goyah, seperti ucapan habal ba'id, onta yang menderum, sehingga disuruh bangun nggak mau, dia teguh. Kemudian juga bermakna relung hati atau inti dari relung hati. Saya benar-benar mencintai dakwah Allah. Sebagaimana ucapan habatul qalbi, relung hati. Dan yang terakhir bermakna menjaga.
Sebagaimana disebutkan hibul ma'i lil wi'a, menjaga air tetap dalam bejana. Sehingga ini maknanya bagus semua, cinta itu. Yang pertama putih, tulus, bersih, jelas, tampak ada buktinya. Teguh dia di dalam mencintai, dari relung hatinya, kejujurannya, kemudian senantiasa menjaga di dalam mencintai. Ini waqidina azabullah. Kemudian Asyik menyebutkan di sini aqsamul mahabbah arba'atun. Macam-macam cinta ada 4. Al-ula, yang pertama adalah mahabbatul ibadah, cinta ibadah. Apa itu cinta ibadah? Wa hiya hubbullahi wa hubbu ma yuhibbuhu Allah. Dia adalah yang dimaksud daripada cinta ibadah itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. 2 poin. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan kecintaan kepada apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai Allah dan mencintai apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para ulama sering menyebut fillah walillah. Ya, dan ini usulnya seorang ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu kalau berjalan, berucap, kemudian berkata-kata, amal, itu fillah lillah. Ikhlas karena Allah, itu namanya kecintaan kepada Allah. Ya, kalau fillah itu sesuai dengan apa yang dicintai Allah Subhanahu. Maka Ibnu Taimiyah membagi dari ma yuhibbuhullah, apa-apa yang dicintai Allah. Ya, beliau membagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahabbah li syakhsin, mencintai ya untuk seseorang. Saya mencintai saudara, saudara mencintai saya. Ini utamanya besar sekali. Ya, untuk melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhillullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang di yaumul kiamah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hari perlindungan di dalamnya. Siapa di antaranya? Pak Arno? Nah, rajulani tahaba fillah istama alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang ataupun lebih yang dia itu berkumpul, berpisah karena Allah, bukan karena partainya, bukan karena organisasinya, atau bukan karena si fulan atau si alan. Ya, kalau si alannya di atas al-haq, tidak mengapa. Atau bukan karena duitnya, atau bukan karena yang lainnya. Maka mencintai sesama kaum muslimin ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan muslim satu dengan muslim lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain, itu sebagaimana ibarat bangunan. Ya, satu yang lainnya saling menopang untuk menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dakwah kepada isfiyah. Itu dakwah kepada kelompok-kelompok, dakwah kepada atribut yang sama, dakwah kepada organisasi tertentu dan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kata beliau yaitu al-mahabbah li makan, cintaan pada suatu tempat. Ya, contohnya apa ini kira-kira? Kalau kita duduk di sini, ini tempat ya. Nah, misalnya buyut Allah, rumah-rumah Allah. Anda melihat bagaimana keutamaannya disebutkan dalam hadis arba'un li arba'ah. 4 pelaksanaan atau 4 yang kita kerjakan akan menghasilkan 4. Ya, makanya para ulama menyebut hadis arba'un li arba'ah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bima bainahum. Ya, 4 hal kan? Illa fa umul malaikah wa waziyatumur rahmah wa nazalat as-sakinah wa dzakarullahu fi man indah. 4 juga.
Nah, semuanya syaratnya di mana? Di tempat. Tempatnya mana? Min buyutillah. Makanya yang dimaksud mencintai tempat-tempat, dari apa yang dicintai Allah, tempat-tempat itu adalah Mekah, Masjidil Haram, Madinah. Di sana memiliki keutamaan yang besar. Ya, bahkan sholat di Madinah yang berlipat-lipat keutamaannya. Di Mekah hampir 100.000 lipat. Ya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan terhadap makan atau tempat ini ya disebutkan oleh para ulama yang dahulu supaya kita pun mencintainya. Kemudian mencintai apa yang dicintai Allah dari zaman. Apa itu? Waktu atau saat. Contohnya Pak Arno atau Pak Tamrin. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin amalus salihu ahaba ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Ya, yaumul ashr. Berarti apa? Bulan Zulhijjah. Tidaklah dari suatu hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hari ini, yakni yaumul ashr. 10 hari di bulan Zulhijjah ketika seorang mengerjakan amalan saleh. Lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan apa? Wala jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya, tidak jihad fisabilillah bisa mengalahkan ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah. Tidak jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang keluar dia dengan dirinya, hartanya, kemudian meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini menunjukkan apa? Waktu. Waktu itu harus kita cintai. Di antaranya waktu-waktu yang utama adalah bulan Zulhijjah, Ramadan, ataupun waktu tersebut yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh waktu yang di sana memberikan atau disebutkan keutamaannya oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam cinta ibadah ini, Syekh Al-Usabi menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-8 ataupun ke-7, dia menyatakan bentuk daripada cinta yang ada dalam hati manusia yang merupakan cinta ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kalian itu iman, yaitu kecintaan terhadapnya. Ini orang-orang pilihan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan indah di dalam hati-hati orang yang beriman itu dari keimanan tersebut. Ini orang pilihan. Kemudian di ayat berikutnya, wa karaha ilaikumul kufra, kemudian kalian itu benci kepada kafiran, wal fusuq, al fusuq al fasik, itu maknanya kharaja minal haq, keluar daripada kebenaran, sehingga sering bermaksiat, ya, namanya fusuq, dijamak daripada ya, kefasikan. Nah, kemudian wal isyan, yaitu kedurhakaan yang lain. Jadi kalau seseorang, ciri-cirinya ketika dia memiliki cinta ibadah ini adalah hatinya itu suka dengan keimanan dan dijadikan indah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, jadikan indah hatiku, pandanganku itu dengan salat. Itu keimanan, salat. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zaddathum iman wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan ayat Allah bertambah keimanannya. Kalau disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ini orang-orang yang memiliki ciri yang memiliki mahabbat ibadah. Cinta ibadah. Ini wabidina azamullah. Dan jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan penggantinya orang-orang yang murtad atau orang-orang yang tidak mau berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sifat di antaranya apa? Fasaufa ya'dallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan didatangkan nanti ya, suatu kaum oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai mereka. Ini wabidin azabullah. Kemudian dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW
bagaimana pentingnya cinta, bahkan dijelaskan merupakan kunci manisnya iman. Dari hadis Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kuna fihi wajada bihi halawatal iman." Ada 3 perkara sering kita dengar di sini. Kalau seseorang ini memiliki 3 perkara ini, dia akan merasakan lezatnya keimanannya. Apa yang pertama? Ayyakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Ya, sebagaimana bukti cinta kepada Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nas ajma'in, kata Rasulullah. Kalian itu tidak disebutkan beriman, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saya Rasulullah SAW lebih daripada anak-anak kalian, orang tua kalian, wan nas ajma'in, dan manusia seluruhnya. Kemudian yang kedua yang harus dipunyai oleh orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman, ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu tidaklah dia mencintai seseorang melainkan kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Bagaimana makna daripada mahabbatul ibadah, ya. Mencintai Allah dan mencintai apa? Yang Allah cintai. 2 ini kalau punya akan mendapatkan manisnya iman. Kalau ditambah 1 lagi, yaitu sebagaimana seorang yang tidak mau dia itu kehilangan keimanannya menjadi seorang yang kafir, sebagaimana dia tidak mau dilempar kepada api neraka. Ini 3 dari sifat yang dimiliki oleh seorang sehingga dia bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua adalah mahabbatus syirk, kecintaan yang syirik. Ya, dari kecintaan ibadah yang harus kita punya. Wa hiya hubbu lillahi ka hubbillahi aw ashar, yaitu kecintaan kepada selain Allah seperti kecintaan kepada Allah atau lebih. Sebanding aja nggak boleh. Mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, itu sebanding dengan kecintaan Allah saja nggak boleh. Kalau sebanding namanya apa? Dia termasuk mensekutukan. Apalagi asar, lebih tinggi. Ini malah maka disebutkan kalau Allah Ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia itu yang jadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Mereka mencintai dari sembahan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman sangat dia mencintai Allah. Artinya di atas kecintaan yang lainnya. Kemudian dijelaskan makna daripada mereka orang-orang kafir itu mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala seperti kecintaan kepada Allah. Ada 2 tafsiran. Di antaranya yang pertama adalah orang-orang yang kafir itu mencintai sesembahan atau berhala-berhala mereka itu sebagaimana mencintainya seorang muslim terhadap Allah. Orang kafir mencintai berhalanya dan orang mukmin mencintai Allah. Ini ditafsir sama. Tapi yang paling penting yaitu mereka mencintai Allah sebagaimana cintanya kepada tandingan-tandingannya. Jadi makna wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Maknanya adalah mereka mencintai Allah sebagaimana cintanya kepada tandingan-tandingannya. Nah, ini yang paling rajih. Dan ini ciri-ciri dari peringatan jahiliyah yang dijelaskan mirip dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Ya, di antaranya banyak nanti kita sebutkan, di antaranya berdoa kepada orang-orang soleh, kemudian tak barokah di kuburan orang-orang soleh. Ini termasuk bagian dari yang disebutkan. Misalnya kita ambil contoh, disebutkan dalam masalah yang pertama, annahum yata'abadun
fi syarqi fi du'aillah wa ibadati yuriduna syafa'atahum indallahi la dhannahum anna Allah yuhibbu dzalik wa ana shalihin yuhibbuna. Mereka itu orang-orang jahiliyah dahulu yang menyembah kepada sembahan-sembahan selain Allah itu berupa orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat. Itu semua adalah sembahan-sembahan yang dulunya orang soleh, orang yang punya karomah, orang yang memiliki kelebihan, kebaikan, dermawanan. Kemudian mereka itu apa? Beribadah kepada mereka. Tujuannya satu, agar bisa mereka itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh, "Walladzina ittaqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan min dunillah atau min dunih selain daripada Allah Subhanahu wa taala awliya, yaitu sembahan-sembahan atau wakil, mana butuhum, mereka tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya agar mereka itu bisa mendekatkan kepada Allah sekadar-kadarnya. Sama kayak orang sekarang. Kita ini kan orang banyak dosa. Orang yang tidak pantas langsung meminta kepada Allah. Makanya ya lewat mbah-mbah, sunan-sunan, atau mbah gus-gus. Ini wakil Allah. Padahal Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya langsung, pasti tidak berdoa. Ini salah contoh saja. Ya. Yang ketiga, mahabbatun maksiyah, yaitu kecintaan yang maksiat. Wa huwa ta'khudi al-harami wal bid'ah wal ma'asi wa ta'khudi al-hadith bid'ah wa ahwa'i wal ma'asi illa walidalik min mahabbatil mukhalifati lisyar'i, yaitu seperti kecintaan kepada yang haram. Wah, kamu ini pintar ya. Bisa nyanyi, jadi artis, bisa kenal. Padahal apa? Dia bermaksiat, membuka auratnya, ya. Kemudian nyanyikan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW, kemudian menyuruh kepada budaya-budaya jahiliyah dan kemaksiatan lain. Atau mencintai ashabul bidah, orang-orang yang sudah jelas dia tahu, kemudian apa? Mereka mematahkan dengan kerjanya sendiri. Ini di zaman Rasul tidak ada. Kemudian dia paham kalau itu tidak ada. Kalau dulu orang-orang nahdiyin apa ini? Kalau ditanya sesuatu yang baru-baru itu, dia bilang, memang ini tidak ada dalilnya nih. Tapi sudah terlanjur di masyarakat. Kalau dia kayak dulu tidak seperti itu. Kalau sekarang mengambil dalil dari mana pun, dia cocok dengan amalannya. Kalau orang-orang yang sudah ditegakkan hujah atasnya, kemudian dia masih membangkang bahwasanya ini adalah suatu kebid'ahan, tapi dia tetap mengerjakannya dan dia tahu yang seperti ini tidak patut dicintai, karena dia termasuk ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, sebagaimana dijelaskan, wa man yusakkitu rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih perintahnya Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian mengikuti jalan-jalan daripada jalannya Rasul, jadi biarkan dia tersesat. Kemudian tidaklah mereka mati nanti, melainkan menuju kepada jahannam. Nah, ini pentingnya kita sami'na wa ata'na. Maka kecintaan yang seperti ini, ya, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian melakukan kebid'ahan, atau orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada aturan sunnah, ini kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan mereka itu mencintai harta-harta mereka dengan kecintaan yang sangat. Dan ini adalah fitnah yang membuat seorang ini bermaksiat. Apa itu? Al-mal. Likulli ummati fitnah
Fitnah di ummati al-mal, kata Rasulullah SAW. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku itu adalah al-mal. Sehingga kalla, jangan seperti itu. Maka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasiqin." Insyaallah ayat ini kalau antum bisa hafal dihafalkan. Qul, katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, yaitu kerabat, wa amalu taraktumuha, yaitu harta yang diusahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian juga tijarah perdagangan yang kalian khawatiri kebangkrutannya, wa masakin tardawnaha, kemudian rumah-rumah yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tinggal menunggu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyebutkan al-azab. Maka ketika seorang kok tidak ngaji, malas karena takut sama mbah-mbahnya, bapak-bapaknya, atau dia sibuk ngurusi anak-anaknya, ataupun sibuk ngurusi istrinya, saudaranya, familinya, yang seharusnya itu bisa dipasrahkan kepada yang lain. Atau ketika dia beribadah lupa karena dijarah perdagangannya yang khawatir bangkrut, wa masakin, apa kalau dia melihat di rumahnya terus, rumah kok bagus, di sana rumahku, di sini rumahku, ya. Maka disebutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau itu kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tinggal menunggu apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ini waktu dan Allah, mudah-mudahan ya mengingatkan kita supaya kita membekali diri kita dengan cinta yang benar, yaitu cinta ibadah, sehingga seorang bersemangat untuk menegakkan yaitu syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala dengan lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena alan atau fulan, ya, si fulan berselisih dengan fulan, saya tidak ikut sama fulan, tapi karena apa? Billah. Kalau dia memang seorang yang di atas al-haq dimanapun, ya boleh diikut. Tapi kalau dia seorang yang menyimpang, hendaknya seorang apa? Menjauhi, karena al-mar'u ma dini khalifi, seorang itu tergantung dari agama kekasihnya, orang yang dia cinta. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dari mahabbah yang keempat, kemudian juga ada fawaid dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, sehingga kita mengingat kembali bahwa kita itu perlu cinta, ya, tidak hanya cinta makanan atau cinta pada istri dan anak, tapi cinta ibadah, yaitu cinta kepada Allah dan mencintai apa yang dari Allah Subhanahu. Dan ini yang akan merasakan yang di dalam hati seorang itu akan dijadikan indah terhadap keimanan. Apalagi kalau dia bisa menempatkan sesuai dengan porsinya dari berbagai macam cinta ini. Nanti cinta kepada istri, cinta kepada anak diperbolehkan, ya, sebagai tabiat. Tapi dia tidak boleh melewati daripada batas kecintaan pada mereka, hanya sebatas tabiat. Nah, mudah-mudahan Allah SWT yang salah dari anak yang dolim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.